Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kembali bersama saya jurnalis Banjarmasin Post Kurniawan dalam program acara Bitalk. Banjarmasin bicara apa saja. Yang tema People kali ini akan menghadirkan seorang sosok putri pariwisata Kalsel tahun 2002, yaitu Gusti Novia Nanda ya. Betul. Ya? Nah, beliau ini punya peran penting dalam pembangunan pariwisata di Kalsel tentunya. Nanti kita akan berbicara lebih banyak dengan Novia, Nanda atau Gusti ini panggilannya? Nih? Nanda. Nanda. Dengan Nanda, bagaimana setelah memenangkan pemilihan yang melalui proses ketat, semalam bersama Abdul Aziz ya namanya ya. Betul. Pasangannya menangnya tuh. Kita hadirkan dari Nanda, kita akan cerita kurang lebih bagaimana sih upayanya dalam membangun pariwisata di Kalsel. Kita akan langsung aja bertanya bersama Nanda. Nanda, ya. Nih dengan terpilihnya sebagai Putri Pariwisata Kalsel 2002 ini. 2022? Ya, 2022 ya, bukan 2002. Bukan, 2002 saya masih 3 tahun. 3 tahun, nah tentunya punya misi apa sih yang paling awal gitu ditanamkan dalam langkah Nanda nih sekarang nih? Oke, kalau misi awalnya ya Kak ya, tentunya Nanda itu ingin menjadi role model dari para anak muda di Indonesia, ataupun di Kalimantan Selatan ya. Indonesia mungkin terlalu jauh ranahnya. Mungkin di Kalimantan Selatan dulu, untuk bisa mengikuti jejak Nanda dalam mempromosikan pariwisata, seperti yang sudah Nanda lakukan di platform media sosial Nanda pribadi. Gitu. Salah satunya cara sederhana melalui platform media sosial pribadi. Betul. Oke. Nah, dengan menjadi role model ini rasanya tuh saya baca-baca melalui ulasan Nikasan itu jadi harapan juga dari pemerintah Pemprov Kalsel ya, diharapkan menjadi agen perubahan, tidak hanya sekedar seremoni. Salah satu contohnya tadi melalui media sosial. Ini sudah sejauh apa sih gaungnya nih, apa promosi pariwisata di Kalsel melalui sosial media saat ini? Bisa diceritakan nggak nih? Oke, kalau menurut Nanda sih sekarang ini gaungnya Kalimantan Selatan dalam pariwisata itu besar ya. Apalagi sekarang itu udah ada akun-akun Instagram yang terkenal beberapa, seperti Banjarinfo mungkin ya. Ini bukan promo, cuma itu yang terkenal menurut Nanda ya. Dan itu benar-benar sudah banyak viewers dan likes-nya. Engagement rate-nya pun tinggi. Nah, Nanda rasa ini merupakan sebuah hal yang sangat positif dan tentunya tidak akan lengkap ya kalau misalkan anak-anak muda lain tidak mengikuti gitu. Terus nanti apakah ada langkah upaya misalnya untuk merangkul mereka pelaku-pelaku di Instagram misalnya atau di Facebook? Yuk kita kumpul, yuk kita ngobrol-ngobrol nih gimana nih kita promosikan ini. Udah ada belum langkah upaya ke sana? Kalau langkah ke situ jujur belum ada. Belum ada. Cuma mungkin ini bisa jadi masukan ya bagi putra dan putri pariwisata Kalsel untuk bisa mengumpulkan influencer ya bahasanya ya. Influencer untuk bisa mempromosikan pariwisata. Mungkin nanti kita bisa jalan-jalan bareng ke Samber Gelap mungkin kan. Itu keren banget. Jauh sekali ya. Mungkin kita ke Tahura Selaradam dulu kali ya sebagai permulaan. Tapi sih kalau dari Nanda pribadi, langkahnya mungkin akan kolaborasi nih sama komunitas-komunitas dan penggerak-penggerak pariwisata dan lingkungan di Kalimantan Selatan gitu. Jadi sekilas tentang Nanda ini juga seorang sarjana psikologi ya? Betul, alhamdulillah. Universitas apa nih? Dari Universitas Airlangga di Surabaya. Airlangga, dia juga MC, ya, lalu penyiar. Betul. Juga host juga. Betul. Banyak sekali kegiatannya ya. Nah, Nanda ini juga pernah sebagai MC tentunya apakah menyelipkan juga isu-isu pariwisata atau pada saat jadi penyiar atau jadi host itu ada usaha ke situ? Ada tentunya ya. Kalau dari MC mungkin secara kita ngomongnya mungkin nggak ada, karena kan itu menyesuaikan ke event ya. Acara event. Ya, tapi sebisa mungkin Nanda kalau MC itu pakai sajirangan. Itu salah satu upaya juga ya. Salah satu upaya. Karena kan dalam pariwisata itu bukan cuma tempatnya aja. Juga ada kerajinannya. Kuliner. Dan sajirangan itu merupakan sebuah hal yang harus kita lestarikan juga ya. Dan pastinya Nanda sih pengennya kalau misalkan pakai sasirangan nih, bisa bikin orang-orang itu kayak terinspirasi. Oh ternyata sasirangan itu bisa dibikin kayak gini. Ternyata sasirangan itu bukan cuma dipakai buat kemeja hari Kamis aja gitu. Untuk mode
anak-anak muda zaman sekarang juga bisa cocok ya, menyesuaikan tentunya. Betul. Sekarang menurut Nanda ya, sudah banyak sekali desainer dari Kalimantan Selatan yang unik-unik. Ada yang kayak dia tuh kemeja cuma tangannya puffy gitu, gede. Terus ada juga yang sesirangannya di sini doang. Nah, itu biasanya yang dipakai buat ngopi. Mungkin ngopinya kemana? Ke Banjarmasin Tempo Dulu. Oh iya. Pernah ke situ? Belum. Belum ya? Nah, harus banget ke situ. Oke. Karena Banjarmasin Tempo Dulu kan salah satu wisata kuliner yang diresmikan juga ya. Itu termasuk didorong juga ya? Betul. Wisata yang ibaratnya dekat mungkin ya? Ya. Oke. Banjarmasin Tempo Dulu merupakan satu wisata kuliner ya, yang baru saja diresmikan oleh wali kota kita, Bapak Ibnu Sina, dan itu merupakan tempat yang unik. Unik ya, mungkin karena bangunan, mungkin historinya ada di situ ya. Suasana mungkin yang kental di situ ya. Suasananya. Dan sekarang banyak banget anak muda yang udah kumpul di situ. Akan lebih bagus lagi kalau kita pakainya sasirangan. Gitu. Jadi mulai kerajinan tangan, terus wisata alam tadi sudah sekilas diulas, terus soal wisata apa itu namanya kalau wisata yang mana tadi itu namanya tempat tadi ya apa? Apa tuh? Yang tempat ngopi tadi. Kuliner, betul. Wisata kuliner. Nah, ada juga saran dari beberapa dari pihak pemerintah bahwa beberapa sektor wisata itu diantaranya religi. Ini kita sekilas saja dulu, kita nukil sekilas mengenai prospek-prospek wisata di Kalsel. Kan tadi sudah beberapa disebut. Sekarang religi ini gimana terkait wisata religi di Kalsel? Nah, kalau di Kalsel sendiri, apakah sudah ada bisikan ini tolong dong wisata religi yang ini tolong kondisikan nanti gimana? Sudah ada mungkin bocorannya mungkin ya untuk wisata religi mana sih yang prioritas? Nah, kalau wisata religi sendiri di Kalimantan Selatan itu menurut Nanda potensinya sangat besar. Walaupun di luar sana masih banyak yang terkenal ya. Seperti di Surabaya kan ada Ampel. Tapi sebenarnya di Kalsel itu ada juga nih wisata religi yang luar biasa. Contohnya Sekumpul. Nah, ingat nggak di tahun 2021 ya kalau nggak salah, itu ada Haul Abah Guru Sekumpul. Iya, saya yang meliputnya. Kakak yang ngeliput ya, pasti tahu betapa banyaknya orang dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri juga, yang datang ke Martapura, datang ke Kabupaten Banjar untuk mengikuti Haul Guru Sekumpul. Nah, ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, dan Nanda harap sih dunia bisa melihat gitu loh, kalau Kalsel itu memiliki potensi yang sangat besar. Gitu. Apalagi sekarang kan ada wisata Kubah Basirih yang kampungnya itu jadi 50 desa wisata terbaik di Indonesia gitu. Dan memang kalau untuk bicara soal pariwisata ini banyak sekali hari Kalsel ini ya. Betul. Ini kalau yang kayak yang jauh-jauh nih gimana? Apakah ada kendala nih untuk upaya mengenalkan wisata di Kalsel ini kan yang jauh kayak misalnya halo-halo. Untuk menuju halo-halo pun banyak sekali keindahan alam yang bisa dipromosikan itu. Ada kendala juga yang jauh-jauh kayak gini kan, Samar Gelap tadi jauh itu ya. Betul. Kalau kendalanya sendiri mungkin ya karena wisata-wisata seperti Samar Gelap itu lumayan jauh dan kalau misalkan mau naik pesawat pun agak mahal ya. Mungkin kendalanya itu di situ dari segi biaya. Dari segi biaya. Tapi kalau misalkan yang dari Banjarmasin atau Banjarbaru mau ke situ nabung dulu ya, nabung dulu. Itu salah satu tips ya. Salah satu tips untuk menuju wisata yang lebih bagus walaupun kendalanya ya itu tadi jauh, nabung tentunya. Nabung. Tapi salah satu hal yang Nanda sayangkan ya dari anak-anak muda, bukan anak muda saja ya, tentunya masyarakat di Kalsel, mereka itu awareness-nya masih kurang untuk berwisata di Kalsel. Iya. Mereka itu cenderung keluar. Padahal nggak kalah bagus kayak pantainya, kayak hutannya mungkin ya. Betul. Kalau misalkan keluar kan kita tentunya uang yang dikeluarkan satu lebih banyak ya. Apalagi kalau misalkan kita agak mepet nih sebagai anak kos ya. Anak kos kan biasanya benar-benar mepet nih. Jajan misalkan segini, harus sebulan save segini. Itu kan rada effort juga. Harus sehari minum obat mah tuh sekali paling enggak ya. Ya, jadi Nanda sayangkan itu. Mending kita nabung untuk pergi ke wisata yang di Kalsel aja, misalkan Sambar Gelap. Itu kan luar biasa ya. Kalau misalkan kita mau ke situ, kita mesti kayak naik speedboat dan itu airnya benar-benar biru. Itu adalah experience yang nggak kalah. Itu juga bisa kita dapatkan di Kalsel, nggak cuma di Bali aja. Snorkeling juga bisa. Snorkeling juga bisa.
Luar biasa sih Kalsel. Diving juga rasanya bisa, karena dulu ada teman narsum juga yang sudah melakukan ke sana dari apa komunitas diving itu, sudah ada Summer Gelap dan itu pun bagus, nggak kalah. Iya, betul. Oke, jadi dari mulai sejak terpilih, diantaranya kegiatannya mungkin selain mempromosikan di sosmed, sudah ada pertemuan mungkin dengan pihak pemerintah provinsi, dalam ini Dinas Pariwisata, mungkin ada pembicaraan apa, mungkin sudah ada. Sudah ada, alhamdulillah ya. Di Jumat minggu kemarin, itu kita udah ketemu ke 7 pasang pemenang putra dan putri pariwisata Kalsel. Udah ketemu sama Dispar, ketemu sama Bapak Syarifuddin dan staf-staf beliau juga ya, kepala bagiannya juga udah ketemu, dan udah silaturahmi. Kita udah menyamakan persepsi nih. Oh, sip tuh. Berarti sudah ada mulai langkah pembicaraan tuh ya. Karena dari pihak pemerintah provinsi juga kalau tidak salah setelah selesai pemilihan putri pariwisata ini, mereka bertemu dengan kementerian yang membicarakan beberapa sektor prioritas. Betul. Yang tadi sudah kita kulik sedikit dulu karena ini pembicaraan ini akan semakin menarik dan tentunya akan sangat banyak nanti kita korek lagi dari seorang Nanda. Betul. Nanda. Oh ya, bisa kami informasikan juga pembicaraan saya bersama Putri Pariwisata Kalsel Nanda ini dapat disimak melalui 3 platform, yaitu melalui Facebook Bipos Online, melalui YouTube Banjarmasin Post News Video, juga melalui Instagram Banjarmasin Post. Nah, nanti pembicaraan kita nih Nanda, garis besarnya, rangkumannya nanti bisa disimak juga di koran edisi cetak Banjarmasin Post edisi berikutnya. Kita ngobrol lagi, karena ini masih lama untuk berakhirnya di sesi pertama nih. Waduh. Nah, oke. Nanda, apakah dengan sebelumnya nih, dengan pasangan putra-putri pariwisata Kalsel sebelumnya, ini apakah akan ada kembali kolaborasi atau mungkin ada lagi komunikasi nantinya? Mungkin kan walaupun di tengah banyaknya kesibukan ini akan ada upaya itu atau mungkin sudah dilakukan mungkin? Sama siapa? Dengan yang sebelumnya nih terpilih. Atau memang ini baru pertama nih Putri Pariwisata? Rasanya belum, baru ada periodenya kan ya? Jadi kalau Putri Pariwisata Kalsel sendiri itu putra-putri pariwisata Kalsel itu baru tahun ini. Tahun ini baru perdana. Perdana ada putranya. Dan ada putranya, sebelumnya nggak ada. Sebelumnya cuma putri. Putri saja ya? Iya, sebelumnya cuma Putri Pariwisata Kalsel. Kalau sekarang pasangan ini baru pertama. Iya, betul. Perdana ya. Alhamdulillah. Tidak menjadi suatu beban nih. Gimana? Enggak sih, sama sekali enggak. Atau malah memang senang karena memang mencintai dunia pariwisata? Senang banget. Senang banget. Karena tentunya kalau misalkan ada putranya kan kita makin bervariasi ya. Banyak ide, kreativitas tentunya ya. Betul. Karena mungkin biasanya pemikiran cewek kayak gini. Kalau ada cowoknya tuh lebih lebih variatif. Terus sinerginya juga lebih enak. Karena laki-laki kan mungkin lebih ke leadership gitu. Jadi bisa membimbing kita semua lah gitu. Karena memang banyak harapan di luar sana yang menyebut bahwa mudah-mudahan dengan terpilihnya pasangan putra-putri pariwisata ini tidak hanya sekedar seremoni tadi. Betul. Gitu. Dalam satu acara berdiri, sapu tangan itu ya itu tadi ada langkah untuk andil langsung dalam merangkul mungkin pemerintahnya, merangkul anak mudanya tadi. Betul. Harapan Anda sih juga begitu ya. Karena kita sekarang udah lebih banyak masanya, ada 14 pasang dari berbagai kabupaten dan kota ya di Kalimantan Selatan. Harapan Anda sih kita bisa bikin satu program yang bisa terdengar dan terlihat oleh seluruh masyarakat ke depannya. Gitu. Ini ngomong-ngomong, apakah tidak kerepotan nih bagi waktu? Kan banyak juga nih aktivitasnya Nanda nih, penyiar, host, terus apa namanya tadi? MC ya. Iya, betul. Belum ini baru selesai lulus dari sarjana psikologi nih, mungkin nanti membagi waktunya malas atau senang sibuk nih. Kalau Nanda senang sibuk, jujur ya. Kalau misalkan diem itu rasanya gabut, terus kayak gimana ya, aduh ngapain lagi ya gitu. Jadi biasanya sih Nanda mensiasatinya dengan jalan-jalan gitu. Jalan-jalan terus akhirnya bikin konten di Instagram. Jadi Nanda itu punya konten di Instagram itu namanya Bajalanan Kasanak. Nah, ya bagus. Nah, mau Nanda ceritain nggak? Boleh. Langsung aja ceritain. Oke. Gimana tuh? Jadi, Nanda itu sebelum ikut Putri Pariwisata Kalsel, suka banget jalan-jalan kan.
Terus Nanda akhirnya terbesit lah bikin video, tapi awalnya tuh ada kayak tagline-nya. Kayak berjalanan ke sana gitu. Terus di akhir videonya tuh ada kayaknya kita berjalanan lagi lah gitu. Jadi itu memang ajakan ya, terus sampai apa ibaratnya sampai menempel tadi telinga masyarakat tuh ya, terngiang yuk berjalanan gitu. Betul. Dan itu terbukti terngiang-ngiang ya. Setiap ada teman-teman yang ketemu pasti entah ngejekin atau diceng-cengin aja ya, pasti kayak berjalanan ke sana gitu dengan nada yang sama. Dengan nada yang sama. Terus misalkan di grup WA misalkan atau di komen di postingan Anda, pasti berjalanan ke sana gitu. Atau enggak, kapan nih Nan kita berjalanan ke sana ke Kota Baru gitu. Ini sudah sendiri aja bikinnya atau ada tim khusus atau gimana? Nanda sih sejauh ini bikinnya cuma berdua. Nanda sama teman Nanda kameramen. Udah. Nggak ada tim. Kasian ya? Nggak kasihan sih, itu merintis mungkin. Merintis ya. Ya mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau sponsorin di bawah sini ya kameramen mungkin. Di bawah sini ada nomor WA-nya Mas nih, Masnya ya. Oke. Hubungin Masnya, manajer baru. Oke, menarik ya pembicaraan bersama Nanda. Di tengah kesibukannya dia menyempatkan bikin konten untuk menonjolkan pariwisata yang ada di Kalsel. Juga dia punya tugas penting sebagai Putri Pariwisata Kalsel bersama pasangannya Abdul Aziz. Sudah tadi banyak bicara soal potensi wisata di Kalsel, mulai dari kuliner, terus kerajinan ya, terus wisata religi, juga wisata alam. Nanti kita akan lanjutkan obrolan kita yang akan lebih menarik dan lebih dalam lagi setelah break berikut ini.